Nah, oke, kita mulai. Nah, jadi sekarang kita lanjutin materi tentang komputasinya. Nah, di pertemuan kali ini aku pengen bahas tentang metode numerik sederhana yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, kenapa aku pengen bahas metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini? Karena persamaan diferensial biasa itu atau persamaan diferensial parsial atau persamaan diferensial pada umumnya gitu ya. Itu sering banget ditemuin di berbagai macam masalah fisis gitu. Mulai dari elektromagnet gitu, kita punya persamaan Maxwell. Terus di kuantum di apa fisika kuantum untuk satu partikel kita punya persamaan Schrödinger. Kalau untuk teori medan kuantum kita punya persamaan Dirac. Terus di mekanika klasik juga kita punya persamaan Newton. Itu semuanya dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial. Ya mungkin bedanya adalah di beberapa kasus kayak persamaan Maxwell itu dia persamaan diferensialnya di persamaan diferensial parsial bukan persamaan diferensial biasa. Gitu ya. Turunannya terhadap lebih dari satu variabel gitu. Ada turunan terhadap X, Y, Z, dan juga T. Tapi kalau misalkan persamaan gerak Newton, ini adalah salah satu contoh persamaan diferensial, ya tergantung F-nya juga sih sebenarnya. Untuk kasus-kasus sederhana kayak katakanlah pada bandul gitu ya, bandul yang berayon atau enggak pegas, pegas yang ditempelkan ke massa yang ringan gitu, kalau lantainya licin atau ada gesekan, itu biasanya masuk ke dalam contoh persamaan diferensial biasa. Meskipun di kasus optik juga, banyak fenomena-fenomena optik yang bisa didekati menggunakan persamaan diferensial biasa gitu. Kalau contohnya adalah perambatan pada fiber optik. Nanti dari persamaan Maxwell kita bisa cari persamaan diferensial yang kita sebut namanya persamaan Bessel, persamaan Bessel equation, persamaan diferensial Bessel atau Bessel equation gitu ya. Dan itu juga merupakan persamaan diferensial biasa. Makanya sangat menarik gitu ya. Kalau misalkan kita bisa memecahkan persamaan diferensial ini baik secara analitik maupun numerik. Bedanya adalah kalau misalkan menggunakan analitik itu nggak belum tentu fungsinya ada gitu. Belum tentu kita bisa mencari solusi yang umum yang dia punya bentuk analitik. Bedanya bentuk analitik dan bentuk numerik itu adalah bentuk numerik itu spesifik, cuma bisa memprediksi kelakuan dari sistemnya. Kalau misalkan kita kasih input gitu. Kalau kita kasih syarat batas tertentu. Syarat batasnya itu apa? Syarat batasnya itu kalau misalkan dalam kasus bandul yang berayan gitu ya. Itu biasanya kita kasih simpangan dulu. Tuh. Nah, itu merupakan syarat batas. Jadi nanti ketika kita kasih simpangan, besar simpangannya itu apakah kita simpangkan sebesar 10 derajat, 30 derajat, atau 90 derajat, itu nanti bakal memiliki solusi yang berbeda. Karena itu karena syarat batasnya sangat spesifik yaitu nilai dari simpangan tadi. Kayak gitu. Nah, jadi eh, pada dasarnya perbedaan utamanya tadi kalau misalkan solusi numerik, meskipun kita cuma bisa dapat solusi yang khusus yang bergantung banget sama syarat batas yang kita tentukan, tapi itu masih berguna juga, gitu. Karena biasanya kalau kita mendesain suatu sistem fisis atau katakanlah sistem optik gitu ya, kita mendesain fiber optik, yaitu kita nggak apa, kita cuma perlu tahu sifat dari fiber optik yang udah kita tentukan desainnya. Kalau misalkan kita kasih radius dari si fibernya sekian, panjang dari fibernya sekian, maka kita pengen tahu sifat optiknya gimana kayak gitu. Jadi dalam dalam apa dalam kata lain gitu ya, nggak semua persamaan diferensial itu bisa ditemukan solusi analitiknya, tapi nggak semua persamaan diferensial itu juga perlu kita temukan solusi analitiknya gitu. Kadang solusi khusus pada satu kasus tertentu itu juga cukup. Makanya lahirlah metode-metode numerik gitu ya untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus tadi. Nah ini adalah ya introduction-nya. Nah, terus untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, itu sebenarnya metodenya ada banyak. Cuma di pertemuan kali ini aku pengen bahas dua metode utama. Ya, yang sering banget dipakai gitu ya. Bukan utama sih, tapi lebih tepatnya metode yang paling sederhana, yang sering banget dipakai dan sering diajarin gitu ya. Untuk pengenalan metode-metode penyelesaian persamaan diferensial itu ada metode Euler yang pertama, dan satu lagi itu adalah metode Rudiskutta. Nah, dan aku nanti bakal jelasin kalau misalkan apa perbedaan Euler dan Rudiskutta. Nah, untuk metode Euler, ini sebenarnya kita memanfaatkan konsep di kalkulus gitu ya. Di kalkulus itu kan kita udah berkenalan sama fungsi-fungsi yang bersifat yang berkelakuan baik gitu ya. Fungsi-fungsi yang berkelakuan baik itu apa? Fungsi-fungsi yang dia pada dasarnya tuh fungsinya punya turunan, nilai fungsinya terbatas gitu ya pada suatu domain dan juga nilai turunannya terbatas pada suatu domain gitu. Jadi bisa kita bilang fungsinya tuh smooth, nggak ada diskontinuitas di sana. Kayak gitu. Nah,
Untuk fungsi-fungsi yang berkelakuan baik, kita udah apa sih di kalkulus itu kita udah membahas bahwa si turunan dari suatu fungsi itu sama aja kayak kita mencari perubahan dari fungsi tadi. Perubahan dari nilai fungsinya terhadap perubahan dari input fungsinya. Kayak contoh misal kalau kita punya fungsi Y sebagai fungsi T, ketika T-nya berubah dari Tn menjadi Tn plus 1, gitu ya, maka Y-nya itu berubah sejauh apa, gitu. Nah, itu adalah makna dari turunan. Dan makna dari turunan ini, secara geometris, itu bisa kita gunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial secara numerik. Gitu ya. Nah, jadi, kalau misalkan setiap kali kita punya persamaan diferensial, order 1, dy dt kayak gini, itu kita bisa anggap dy dt ini merupakan suatu fungsi. Fungsinya bergantung terhadap posisi y-nya itu sendiri. Sorry, bergantung terhadap nilai y-nya itu sendiri. Dan y itu bisa macam-macam ya, tapi seringnya kita pakai y itu adalah posisi dari suatu objek gitu. Dan juga selain bergantung sama y, dia juga bergantung sama t, yaitu eh, bergantung sama variabel turunannya, kayak gitu. Nah, terus bagaimana kita memprediksi nilai y ketika t-nya itu berubah? Nah, jadi ketika t-nya berubah, katakanlah dari tn gitu menjadi tn plus 1 dengan step yang step apa ya? Step itu pertambahan dengan pertambahan nilai t yang konstan gitu ya. Katakanlah t-nya berubah dari 1 detik gitu ya, t sama dengan 1 detik menjadi 1,5, berarti kan perubahannya konstan ya. Yaitu berupa konstanta yaitu 0,5 kayak gitu. Nah, maka kita bisa cari nilai y pada detik ke 1,5 dengan cara ini, menggunakan definisi dari pakai persamaan garis biasa, persamaan garis linear yang h apa? Yang h ini di sini. Sorry, harusnya pakai pointer ya. Nah, di sini. Yang di sini, Y pada TN itu adalah nilai Y awal. Y pada TN plus 1 itu adalah nilai nilai akhir T-nya. Sorry, nilai akhir Y-nya ketika T-nya berubah. Terus H ini adalah besar perubahan dari T-nya. Dikali F. Yang mana F-nya ini adalah sama dengan gradien dari si fungsinya. Atau kemiringan gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan linear biasa. Persamaan garis lurus gitu ya. Nah, di sini algoritmanya untuk metode Euler itu sangat-sangat sederhana. Untuk apapun persamaan diferensial biasanya. Yaitu adalah kita tentukan dulu nilai stepnya, pertambahan si t-nya itu berapa, gitu ya, step dari pertambahan t-nya berapa. Habis itu kita tentukan nilai y pada waktu awal, gitu ya. Setelah itu kita hitung nilai y pada waktu t plus h, itu. Ketika t-nya udah bertambah sebesar h, menggunakan menggunakan persamaan garis linear ini, gitu. Nah, terus setelah kita hitung nilai y yang baru menggunakan persamaan garis ini, nilai y nilai y yang baru ini kita kita masukkan lagi, kita jadikan nilai y awal lagi. Jadi katakanlah gini, misalkan kita punya bandul, oke, bandul itu pada detik ke 0 simpangannya aku ganti jadi 10, simpangan awal aku atur menjadi eh, 10 cm misalkan, atau 10 derajat gitu. Berarti itu sama aja kayak aku mengatur nilai dari y pada t sama dengan 0, nilai y awalnya. Habis itu, atau aku atur nilai pertambahan T-nya. Misalkan aku pengen mencari posisi bandul ketika T-nya nambah setiap 0,5 detik. Gitu. Nah, tadi kan simpangan awal yang aku kasih itu 10 derajat. Nah, terus ketika T-nya nambah sebesar 0,5, maka aku menghitung nilai simpangan yang baru menggunakan persamaan garis ini. Gitu. Yang mana suku pertamanya ini adalah 10 derajat tadi. H-nya adalah pertambahan waktunya berarti 0,5 detik. Terus F-nya ini adalah eh, fungsi yang merupakan turunan dari Y. Kalau misalkan Y-nya itu adalah posisi, maka turunan dari Y, turunan dari posisi adalah kecepatan gitu. Jadi kita harus tahu nih, bentuk persamaan dari kecepatan itu apa. Karena nanti bentuk persamaan dari kecepatannya, itu akan memberikan nilai Y yang baru gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu bentuk persamaan dari kecepatannya, tapi yang kita tahu katakanlah adalah bentuk percepatannya gitu. Jadi kecepatannya kita nggak tahu nih persamaan V-nya nggak tahu kita sama dengan apa gitu. Nggak tahu bentuk persamaannya. Tapi kita tahu bahwa V itu merupakan sorry, turunan dari V itu merupakan percepatan gitu. Dan kita tahu bentuk bentuk fungsi dari percepatannya. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi percepatan tadi untuk mencari nilai V, lalu nilai V-nya dimasukin ke sini gitu untuk mencari nilai T. Tuh.
Oke. Jadi setelah dihitung nilai y-nya, katakanlah setelah kita hitung menggunakan algoritma ini, menggunakan persamaan ini, kalau kita tahu bentuk f-nya, ternyata y-nya berubah dari tadi 10 derajat menjadi katakanlah 9 derajat. Jadi mendekat ke titik tengah dia. Jadi 9 derajat. Nah, y yang sama dengan 9 derajat itu dijadikan y awal gitu. Jadi nanti y sama dengan 9 derajat itu dimasukin lagi ke persamaan ini gitu. Jadi ketika t-nya nambah lagi sebesar 0,5 jadi tadi kan t-nya awalnya 0. Nambah 0,5 jadi 0,5 detik, terus y-nya berubah jadi 9 derajat. Habis itu ketika t-nya nambah 0,5 lagi menjadi 1 detik, y-nya dari 9 derajat berubahnya ke berapa lagi kayak gitu. Nah, itu metode Euler. Jadi, dia sifatnya iteratif. Kita melakukan pengulangan, berapa kali pengulangannya ya terserah kita. Gitu. Jadi, nanti ketika kita mengimplementasikan metode Euler ini, paling enak itu adalah kita menggunakan loop. Gitu ya. Dan loop yang paling gampang digunakan adalah loop pakai for, bukan pakai while. Karena kita bisa atur menggunakan loop for, yaitu adalah T awalnya berapa, dan T akhirnya berapa. Waktu awalnya itu misalkan kita mulai si bandul itu bergerak dari T sama dengan 0, dari detik ke 0 sampai nanti katakanlah dia berhenti bergerak di detik ke 10. Bukan berhenti bergerak sih, tapi kita menghentikan pengamatannya pada detik ke 10 gitu. Jadi interval waktunya bisa kita atur kayak gitu. Yaitu metode Euler. Nanti bakal aku kasih contoh algoritmanya untuk kasus sederhana yaitu kita mulai dari osilator harmonik sederhana dulu. Tapi satu hal yang harus ditekankan, yang harus digarisbawahi untuk metode Euler ini, dia cuma berlaku kalau misalkan fungsinya itu berkelakuan baik. Yang tadi udah aku jelasin di awal makna dari berkelakuan baik itu apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan si fungsinya itu punya diskontinuitas, katakanlah kayak fungsi apa ya? Nilai mutlak dari x. Nilai mutlak dari x itu kan dia nggak punya turunan ketika x sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, itu dia nggak bisa kita pakai metode Euler. Tapi ketika kita meninjau fungsinya itu katakanlah dari 0 sampai 10. Jadi nggak ngelewatin titik nolnya gitu. Nah, itu kita bisa pakai metode Euler. Jadi kita harus membatasi domain penggunaan metode Euler ini pada interval T di mana fungsinya itu berkelakuan baik. Yaitu dia punya turunannya berhingga gitu ya. Dan juga nilai fungsinya itu sendiri berhingga gitu pada interval tadi. Kayak gitu. Nah, kalau metode Runge-Kutta ini, dia pendekatannya agak beda. Kalau tadi kan Euler itu dia pendekatan itu adalah kita menghitung nilai fungsi ketika T-nya berubah gitu ya, menggunakan persamaan garis lurus. Gitu ya. Dengan memanfaatkan bahwa gradien dari garis lurus tadi itu sama dengan turunan dari fungsinya. Kayak gitu. Nah, kalau metode Runge-Kutta, ini dia menghitung nilai T menghitung nilai Y ketika T-nya berubah dengan cara apa? Dengan cara melakukan integral. Gitu. Jadi, apa sih namanya? Konsep dari Runge-Kutta ini adalah nilai Y pada waktu T itu bisa kita hitung dari integral eksak. Integral eksak itu bahasa Indonesia adalah integral tentu gitu ya. Jadi batas bawahnya ada, batas atasnya ada. Dari A sampai ke waktu T yang kita inginkan dari fungsi f, T, dan Y. Yang mana fungsi f, T, Y ini adalah turunan pertama dari si fungsi Y-nya itu sendiri. Gitu. Oke, jadi ketika kita ingin menghitung nilai Y pada pada detik ke N plus 1, itu sama aja kayak kita punya nilai Y pada detik ke N ditambah integral dari detik ke N sampai detik ke N plus 1 dari si turunannya terhadap dt. Nah, di sini eh, pengimplementasiannya itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu kita memanfaatkan turunan pertama dari si fungsinya tadi itu untuk menghitung koefisien-koefisien yang kita sebut namanya koefisien Runge-Kutta atau koefisien RK. Gitu ya. Nah, penurunan koefisiennya itu gimana itu bisa dicek di buku ini. Aku nggak bakal jelasin karena lengthy dan nggak terlalu penting. Yang penting adalah kita tahu cara makainya gitu. Pada kuliah ini gitu. Nah, jadi untuk RK itu sebenarnya ada banyak ordenya. Yang paling sederhana itu yang penurunannya dikasih di buku ini adalah RK orde 2. Maknanya RK orde 2 itu apa? Nanti bakal ada dua koefisien yang kita sebut namanya K1 dan K2. Yang mana K1 dan K2 ini itu dipakai untuk mengestimasi atau menghitung nilai dari fungsi Y-nya itu sendiri. Kayak gitu. Dan koefisien-koefisien RK ini itu sebenarnya terkait dengan turunan dari si fungsi Y-nya juga. Gitu. Jadi katakanlah kita punya persamaan diferensial di Y dt sama dengan suatu fungsi, yaitu f. Gitu ya. Ketika kita pengen menghitung nilai
Y ketika T-nya bertambah, gitu ya. Itu maka nilai Y-nya, YN plus 1, YN plus 1 itu adalah, tadi contohnya, awalnya kita punya simpangan pada detik ke 0, maka itu adalah YN. Nilai nilai awal dari simpangannya, nilai awal dari Y. Terus kita pengen menghitung YN plus 1. YN plus 1 itu adalah ketika waktunya udah bertambah, sesuai interval yang kita tentukan. Katakanlah nambahnya 0,5 detik. Berarti ini Y ketika detiknya sama dengan 0,5. Maka simpangan ketika detiknya sama dengan 0,5 itu sama dengan simpangan ketika detiknya ke 0 ditambah sama koefisien K2 gitu. Nah, koefisien K2 ini didefinisikan seperti apa? Kalau di Runge-Kutta-Orda 2 atau RK2 ya. Koefisien K2 itu didefinisikan sebagai H. H itu adalah tadi interval penambahan waktunya yang kita tentukan dikalikan dengan F. Tapi F-nya ini adalah turunan dari Y. Di situ, hati-hati. Nah, cuma F-nya ini nggak bergantung sama F-nya itu nggak bergantung sama detik detik pertamanya doang. Tapi F-nya itu juga bergantung sama detik pertama plus intervalnya dibagi dua. Jadi ingat TN itu adalah tadi detik 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 ke nol. Waktu pertamanya, waktu paling awalnya. Ditambah H per 2. H per 2 itu adalah interval pertambahan waktunya dibagi 2. Koma YN plus K1 per 2. Nah, YN plus K1 per 2 ini maknanya apa? Jadi gini, bisa jadi turunan pertama dari si Y sebagai fungsi T, itu dia bentuk persamaannya, bentuk fungsinya itu, bentuk si F-nya itu dia bergantung sama T, bergantung sama waktu, tapi dia juga bisa bergantung sama dirinya sendiri, bergantung sama Y-nya. Gitu. Kayak contoh misal kita punya persamaan diferensial, diferensial dy dt sama dengan Y. Gitu. Berarti turunan dari Y itu bergantung sama nilai Y-nya. Kayak gitu. Atau bisa, misal kita juga punya persamaan diferensial dy dt sama dengan T. Atau A dikali T kuadrat. Berarti turunan dari Y bergantung sama T, atau bisa juga bergantung sama AT kuadrat. Atau dia bergantung sama koefisien doang. Nah, ketika kita menghitung koefisien RK, baik itu K1 atau K2, itu kita menghitung, ketika kita menghitung K2, gitu ya, itu kita menghitung ketika bukan cuma T-nya doang yang bertambah, tapi ketika Y-nya bertambah. Gitu ya. Nah, jadi K1 itu adalah nilai dari turunan pertama si Y pada detik pertama dan juga pada posisi awal. Gitu ya. Nah, K1 nanti kita pakai untuk menghitung K2. K2 itu adalah turunan pertama dari si fungsi Y ketika apa sih namanya ketika waktunya itu bertambah setengah dari interval yang kita punya. Jadi tadi kan interval yang kita tentukan katakanlah balik lagi ke kasus bandul yang aku jelasin. Pada detik ke 0, katakanlah dia simpangannya 10 derajat. Terus kita pengen mencari apa perubahan posisi dari si bandul, simpangan dari si bandul ketika interval waktunya 0,5 detik. Nah, K1 itu menghitung turunan pertama dari simpangan si bandul ini, berarti kecepatan bandulnya pada detik ke 0. Oke. Sementara K2 itu menghitung kecepatan si bandul pada setengah dari intervalnya, berarti pada detik ke 0,25. Kenapa 0,25? Karena kita udah menentukan bahwa interval pertambahannya yang pengen kita amati atau haknya itu adalah 0,5 gitu. Jadi K2 ini menghitung pertambahan nilainya, sorry, menghitung kecepatannya atau perubahan dari posisi bandulnya pada setengah dari interval gitu. Makanya di sini ada TN plus H per 2. Karena ingat TN itu adalah tadi detik ke nolnya, H per 2 itu adalah setengah pertambahannya. Tapi bisa jadi turunannya itu kecepatannya bergantung sama posisi. Kalau dia bergantung sama posisi berarti dia juga merupakan fungsi dari posisi awal ditambah setengah dari pertambahan setengah dari kecepatan perubahan kecepatannya. Yaitu K1 per 2. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti turunan pertamanya bergantung juga sama percepatan atau fungsi lain gitu. Berarti ini yang ada di dalam kurungnya, yang ada di dalam bracketnya ini, kebergantungannya itu makin panjang juga. Gitu. Oke, kalau misalkan dia bergantung sama percepatan, berarti nanti koma AN atau percepatan awalnya ditambah sama suatu koefisien lain dibagi dua. Yang mana koefisiennya itu adalah turunan dari sorry, nilai apa turunan dari si kecepatan kayak gitu, yaitu perubahan dari kecepatannya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk RK2. Nah, kalau RK orde 4 ini sebenarnya adalah apa ya? Modifikasi dari RK2. Jadi sama-sama metode Runge-Kutta, yaitu sama-sama menggunakan koefisien, tapi sekarang koefisien ada 4. Gitu. K1, K2, K3, dan K4.
Bedanya apa? Bedanya adalah RK roda 4 ini karena dia menggunakan banyak koefisien, jadi dia perubahannya lebih sedikit-sedikit lagi. Kan kalau tadi RK2 itu yang dihitung adalah perubahan fungsinya pada waktu awal, terus perubahan fungsinya pada waktu setengah setengah pertambahannya, gitu. Habis itu hasilnya itu akan memberikan nilai akhir fungsinya. Kalau RK4 itu interval interval pertambahan itu dibagi 4. Kayak gitu. Nah, jadi kita bakal punya 4 koefisien. K1 itu K1 di RK4 itu sama K1 di RK2 itu kayak sama, gitu ya. Bedanya ini nggak dikali H aja. Jadi K1 itu adalah turunan pertama, ingat, turunan pertama dari si fungsi Y-nya. K2 itu adalah turunan pertama dari si fungsi Y ketika waktunya itu bertambah sebesar setengah dari interval, berarti H/2. Oke. K3 di sini adalah turunan pertama dari fungsi Y ketika waktunya bertambah sebesar setengah dari interval, tapi untuk Y-nya itu sekarang dia bergantung sama K2. Gitu. Jadi plus K2 dikali H/2. Nah, K4 itu adalah turunan pertama dari fungsinya ketika interval waktunya itu sekarang bertambah sebesar sebesar interval yang kita tentukan, sebesar H. Gitu. Jadi kalau K2 sama K3 itu setengah dari interval pertambahan waktunya, kalau K4 itu adalah full pertambahan intervalnya, yaitu H. Gitu. Tapi sekarang untuk perubahan terhadap Y-nya, dia bergantung sama K3. Gitu ya. Jadi karena koefisien ini saling saling terukur, kita hitung K1 dulu. K1 itu nanti menghitung perubahannya, K2. Habis itu kita hitung perubahannya lagi jadi K3. K3 itu kita hitung perubahan lagi K4, dan K4 bergantung K3, K3 bergantung K2, K2 bergantung K1, gitu ya. Nanti kita bakal dapat nilai fungsi Y pada detik berikutnya gitu ya. Dari misalkan dari detik 0 ke detik 0,5 yang nilainya itu lebih akurat gitu. Karena pendekatannya lebih lebih hati-hati, intervalnya lebih banyak untuk mendekati si fungsinya. Nah, mungkin penjelasannya membingungkan ya. Karena lebih enak kalau kita ngomongin metode numerik itu adalah langsung kasih contoh. Nah, ini contohnya. Yang paling sederhana dulu. Kita menggunakan kasus osilator harmonik sederhana. Nah, sebelum aku bahas lebih detail tentang osilator harmonik sederhana. Nah, di sini, kalau di kasus osilator harmonik sederhana, katakanlah entah itu bandul atau pegas gitu ya. Ketika kita mengabaikan efek-efek luar seperti gesekan atau katakanlah gaya gaya pemaksa gitu ya, gaya pendorong. Jadi kayak cuma pegas, kita tarik, kayak kita kasih simpangan terus kita lepas. Yang terjadi nanti adalah si pegas ini bakal bergetar dan percepatannya ataupun nanti posisinya terhadap waktu dan juga kecepatannya sebenarnya itu bakal memiliki profil sinusoidal. Jadi ketika waktunya bertambah, nanti si posisinya itu bakal maju mundur secara sinusoidal. Kalau misalkan amplitudonya kita tambahin jadi kayak gini. Nah, maju mundur, dan kalau digambar percepatan terhadap waktu atau misalkan posisi terhadap waktu itu bentuknya adalah sinusoidal. Kayak gini. Nah, osilator harmonik sederhana secara matematis itu bisa dituliskan sebagai persamaan diferensial juga. Yang mana persamaan diferensial order 2 yaitu bentuknya kayak gini. Turunan kedua dari posisi sebagai fungsi waktu gitu. D kuadrat Y per dt kuadrat, Y ini posisinya. Ditambah K per M dikali Y kuadrat, itu sama dengan 0. Sorry, K per M dikali Y kuadrat, K per M kali Y. K per M kali Y, sorry. Y-nya harusnya pangkat 1. Enggak, ini salah tulis ya. Ini Y-nya pangkat 1. Iya, Y-nya harusnya pangkat 1, bukan pangkat 2. Sorry. Nah, ini salah, ini agak sedikit keliru. Ini pangkat 2-nya abaikan ya, yang yang di ruas kanannya. Jadi harusnya D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah K per M kali Y, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial sederhana atau persamaan diferensial biasa yang menggambarkan si gerakan si pegas tadi. Yang mana K-nya ini adalah konstanta pegasnya, seberapa keras pegasnya gitu ya kalau kita tarik. M itu adalah massa dari benda yang ditempelin ke pegasnya, dan Y ini adalah posisi dari pegasnya ketika waktunya berubah-ubah pada tiap waktu gitu. Nah, cuma yang perlu kita hati-hati di sini, dinamika dari si pegas pada osilator harmonik sederhana ini, itu dia diberikan oleh persamaan diferensial order 2 gitu ya. Kita cuma punya turunan kedua dari Y. Sementara untuk mencari nilai Y, kita butuh turunan pertamanya tadi. Kalau kalau kita lihat pakai metode Euler atau pakai metode Runge-Kutta gitu ya.
Yang di sini kan K1, K2, K3, K4 itu semuanya mencari turunan pertama dari si Y. Kalau di metode Euler, persamaan garisnya juga bergantung sama gradien dari kurvanya. Yang mana gradien itu juga turunan pertama dari si Y. Nah, sementara untuk osilator harmonik sederhana ini, persamaannya dituliskan dalam turunan kedua. Gitu. Artinya, kita harus mencari satu step di atas turunan kedua. Oke. Nah, di atas turunan kedua dari si Y, atau di bawah turunan pertama dari si Y, gitu ya. Kalau kita kalau kita berubah dari Y, kita turunin sebanyak satu kali terhadap waktu, itu kita akan mendapatkan fungsi kecepatan terhadap waktu. Karena ingat kecepatan itu merupakan turunan pertama terhadap posisi. Gitu ya. Nah, karena kecepatan itu merupakan turunan pertama terhadap posisi, maka turunan kedua terhadap posisi ini itu bisa kita ubah bentuknya menjadi turunan pertama terhadap kecepatan. Kayak gitu. Nah, jadi karena dua-duanya sudah dituliskan dalam turunan pertama, gitu ya. Jadi kita punya dua persamaan sekarang. Persamaan pertama itu adalah ddt sama dengan v, gitu ya. Yaitu persamaan diferensial orde satu yang menyatakan perubahan perubahan posisi, gitu ya, menjadi suatu fungsi kecepatan, gitu. Terus yang persamaan diferensial yang kedua itu adalah dv dt sama dengan minus k per m y. Ini kuadratnya hapus. Ntar aku benerin. Bentar ya. Harusnya nggak pakai kuadrat kalau di osilator. Ini agak salah jadi. Oke, kurang teliti ya. Kayak gini ya. Oke. dv dt sama dengan minus k per m dikali y. Nah, dua-duanya ini adalah persamaan diferensial orde satu. Jadinya. Apa? Y-nya bisa kita aproksimasi menggunakan perubahan dari y, yaitu kecepatan. Terus kecepatan yang bisa kita aproksimasi menggunakan perubahan dari kecepatan, yaitu percepatan. Yang mana fungsi percepatan itu adalah sama dengan yang ini. Minus k per m dikali y. Jadi ini adalah bentuk persamaan dari si percepatannya. Gitu. Bentuk persamaan dari A-nya. Nah, cara menghitungnya, itu pertama kita tentukan dulu nilai nilai awal dari eh, simpangannya, simpangan pegasnya, y 0-nya. Dan juga nilai awal dari kecepatannya. Jadi kecepatan ketika si pegasnya itu baru disimpangkan, baru pada detik ke 0 gitu ya. Bisa kita atur jadi 0 juga. Itu boleh. Jadi misalkan kita simpangkan pegasnya sejauh 10 cm dengan kecepatan awal 0. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau katakanlah pegasnya ada di tengah gitu, jadi nggak kita simpangkan. Y-nya sama dengan 0, tapi dia punya kecepatan awal sebesar katakanlah 1 cm per detik. Nah, itu juga bisa. Yang jelas, untuk penyelesaian persamaan diferensial ini, kita nggak boleh membiarkan kedua nilainya tuh 0 bersamaan. Jadi nggak boleh posisi awalnya 0, kecepatan 0, nggak bakal bergerak deh. Nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada yang mengganggu. Itu sama aja kayak pegasnya kita diemin doang. Kayak gitu ya. Jadi harus kita atur nilainya salah satu nggak 0. Habis itu, kalau menggunakan metode Euler, itu kita hitung dulu kecepatannya, perubahan dari kecepatannya. Jadi, tadi kan misalkan katakanlah kecepatan awalnya itu 0, kita atur 0, simpangannya itu kita atur awalnya itu 1 cm. Habis itu ketika waktunya bertambah sebesar katakanlah bertambah 0,5 detik gitu ya. Jadi haknya ini 0,5 gitu ya. Maka kita bakal tahu nih kecepatan berikutnya, yaitu dengan cara menggunakan persamaan garis ini aja di metode Euler, yaitu kecepatan pada detik ke 0,5 sama dengan kecepatan pada detik ke 0, yaitu 0 tadi, ditambah percepatannya pada detik ke 0 dikalikan dengan pertambahan waktunya. Yang mana percepatan pada detik ke 0 itu memenuhi persamaan ini gitu. Yaitu minus k per m dikali y0. Nah, tadi kan pada detik ke 0, Y0 itu 1 cm. Berarti minus K per M dikali 1 cm. Nah, dari situ nanti kita dapat berapa nih kecepatan pada detik ke 0. Kayak gitu. Habis itu kita hitung Y-nya. Ngitung Y-nya gimana? Ngitung Y-nya itu adalah dengan cara Y pada detik ke 0,5 itu sama dengan Y pada detik ke 0. Posisi awalnya berarti tadi 1 cm. Ditambah kecepatan awalnya. Tadi kan kecepatan awal kita atur jadi 0 gitu ya. Berarti dikali 0, ditambah 0 dikali pertambahan waktunya. Dikali H. Kayak gitu. Nah, setelah kita hitung, nanti kan nilai Y-nya berubah tuh. Dari tadinya 0 menjadi, sorry, dari tadi 1 cm menjadi sekian. Katakanlah jadi tetap 1 cm gitu. Terus nanti V-nya juga berubah. Katakanlah tadi dari 0 menjadi bertambah jadi 0,5. Setelah Y-nya dan V-nya berubah, maka nilai awal, sorry.
Nilainya kita update. Sekarang nilai Y0 yang lama, yaitu 1 cm, kita ganti jadi nilai Y yang baru. Yang baru kita dapat dari persamaan garis ini. Kayak gitu. Terus, nilai kecepatan yang lama, itu kita ganti jadi nilai kecepatan yang baru. Yang kita dapat dari persamaan garis yang ini. Habis itu kita lakukan lagi nih, kita hitung ulang menggunakan persamaan persamaan garis ini ketika Y-nya bertambah sebesar 0,5 lagi. Nah, sekarang kita coba di MATLAB biar lebih kebayang. Kalau nggak langsung dicoba mungkin bakal bingung ya. Oke, metode. Ini MATLAB-nya kelihatan kan ya layarnya? Maksudnya Kelihatan. kekecilan atau pas? Pas. Pas ya? Nggak tahu juga. Ini bisa digedein sedikit. Oke. Nah, metode Euler osilator harmonik sederhana. Oke. Nah, pertama, di metode Euler kita tentukan dulu interval waktunya, kita pengen pengen mengamati kejadian itu dari detik ke berapa sampai detik ke berapa. Jadi pertama kita buat dulu array waktu. Array waktu ini adalah array untuk menyimpan nilai waktu di mana kejadian itu kita amati. Itu katakanlah dari 0, H sampai 10. Nah, ini maksudnya apa? T-nya itu T-nya mulai dari 0, mulai dari detik ke 0, bertambah sebesar H. Jadi stepnya itu sebesar sebesar H, dan berhenti atau nilai akhir itu adalah ketika T-nya sama dengan 10 detik. Nah, karena di sini T-nya itu bergantung sama H, maka sebelum kita mendefinisikan T, kita harus mendefinisikan dulu H-nya berapa. Itu pertambahan waktunya kita pengennya berapa. Gitu. Nah, kalau di metode numerik, biasanya ketika pertambahan stepnya itu makin kecil, itu solusi yang kita dapat bakal lebih bagus. Cuma kalau kalau step kekecilan itu bakal bermasalah juga. Bermasalah itu adalah nanti memori yang dipakai buat ngitungnya juga jadi lebih banyak. Gitu. Jadi katakanlah stepnya kita atur jadi 0,01 detik gitu pertambahannya. Pertambahan waktu. Gitu. Oke, jadi dari sini menggunakan sintaks ini nanti dia bakal membuat array yang isinya tuh nilai waktu dari 0 sampai 10 dengan nambah itu 0,01. Jadi ntar 0, 0,01, 0,02, 0,03 dan seterusnya sampai 10. Nah, habis itu sekarang kita tentukan simpangan awal sama jangan simpangan awal dulu. Kita tentukan konstanta pegas dan juga masanya. Katakanlah konstanta pegasnya 1. Satuannya Newton per meter. Terus masanya katakanlah satuannya kilogram. Katakanlah masanya 1 gram. Gitu ya. Jangan 1 gram ya. Ya ya 1 gram, 100 gram lah ya, 100 gram. Kalau 100 gram berarti 100 dikali 10 pangkat min 2. Kok min 2? Min 3, sorry. 100 gram berarti kan 0,1 kilogram ya. Gitu. Nah, udah kita tentukan konstanta pegasnya sama masa bendanya, gitu ya. Masa benda dalam kilogram, konstanta pegas dalam Newton per meter. Nah, sekarang kita tentukan kondisi awalnya. Kita pengen ngasih dia simpangan doang, kecepatan doang, atau pengen ngasih dua-duanya, tapi nggak boleh nol dua-duanya. Katakanlah, aku pengen si pegasnya itu awalnya dikasih simpangan dulu. Nggak usah dikasih simpangan. Ya, kasih simpangan lah ya. Katakanlah, kita bikin variabel y0. Nah, kita kasih syarat batas yang merupakan kondisi awalnya. Y0, Y0 itu adalah simpangan awal. Misalkan, aku kasih simpangannya itu awalnya 1 cm. Berarti, kalau dalam meter itu kita tuliskan 1 m-2. Kayak gini. 1 m-2 itu sama aja kayak 10 pangkat min 2 gitu ya. Tapi ini pakai penulisan cara MATLAB gitu, biar lebih gampang. Ini simpangan 1 cm dalam, dituliskan dalam meter gitu ya. Simpangan awal. Nah, habis kita kasih simpangan awal, sekarang kita kasih kecepatan awal. Katakanlah kecepatan awalnya itu aku pengen dia diem 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 doang. Jadi aku tarik doang pegasnya, tapi
tapi nggak bergerak. Habis itu aku lepas. Berarti kan ketika T sama dengan nol dia nggak punya kecepatan. Berarti ini kecepatan awalnya nol nilainya dalam meter per second. Nah, habis itu sekarang program. Sekarang kita hitung nilai nilai y-nya ketika t-nya berubah menggunakan metode Euler. Nah, kita buat array dulu. Kita buat array untuk menyimpan, oke? Kita buat array untuk menyimpan nilai kecepatan dan juga nilai simpangan untuk tiap nilai t, gitu. Jadi ketika nilai t-nya untuk masing-masing nilai t gitu, ketika t-nya 0, ketika t-nya 0,01, ketika t-nya 0,02 dan seterusnya, itu dia punya nilai kecepatan dan punya nilai simpangan yang beda-beda gitu, disimpan unik gitu nilainya. Nah, cara bikinnya gimana? Kita menggunakan linspace aja atau bukan linspace tapi zeros. Zeros artinya kita membuat array, ingat kalau kalau yang lupa zeros itu apa? Kita membuat array yang isinya tuh nol semua. Jadi elemen arraynya tuh nol 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 gitu. Karena ini kita cuma pengen bikin array untuk menyimpan nilainya aja. Nanti nilai nol itu bakal kita ganti dengan nilai asli dari kecepatannya, gitu ya. Jadi kita bikin zeros 1, length dari t. Nah, kalau ada yang lupa, 1, length dari t ini gunanya apa? Jadi satu itu maksudnya si arraynya itu dia bakal punya satu baris doang. Jadi arraynya cuma horizontal doang. Nah, jumlah kolomnya ada berapa? Jadi koma length dari t ini maksudnya adalah jumlah kolomnya itu sama dengan panjang dari array array t ini. Gitu. Jadi kalau misalkan si t-nya itu dia punya 100 elemen, maka jumlah kolom dari si vektor vektor atau array v-nya ini juga ada 100 elemen, kayak gitu ya. Supaya kenapa? Supaya bisa kita plot. Karena untuk ngeplot di MATLAB ataupun di program-program lain kayak Python gitu ya, itu eh, array yang pengen kita plot gitu. Misalkan kita pengen ngeplot fungsi kecepatan terhadap waktu atau berarti v terhadap t gitu ya. Maka array array untuk v, array yang menyimpan nilai v, menyimpan nilai kecepatan dan array yang menyimpan nilai waktu itu panjangnya harus sama. Jadi jumlah elemennya harus sama. Beda satu aja, itu nggak bakal bisa diplot. Gitu ya. Bakal ngasih error deh. Jadi kalau misalkan array untuk kecepatan itu ada 101 elemen, tapi array untuk waktunya dia cuma punya 100 elemen, itu nggak bisa diplot. Kayak gitu ya. Oke, nah ini V ini array untuk menyimpan nilai kecepatan. Sementara Y, sekarang kita bikin array untuk menyimpan nilai eh, simpangan ya. Berarti sama, yaitu zeros 1 length dari T. Kayak gitu. Array untuk menyimpan nilai simpangan. Oke, nah sekarang yang kita perlu lakukan itu adalah kita set dulu elemen pertama dari si array V sama array Y ini nilainya itu harus sama dengan nilai-nilai syarat batas yang kita kasih. Jadi apa elemen pertama dari array Y gitu ya. Itu dia harus sama dengan Y0. Karena array Y ini tadi array yang menyimpan nilai simpangan untuk tiap 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 nilai T. Gitu juga untuk V ya. Berarti eh, elemen pertama dari si V itu harus sama dengan V0. Karena V0 ini adalah kecepatan awal. Gitu ya. Jadi kita bisa tulis Y1 itu nilainya sama dengan Y0. Terus V1 itu nilainya sama dengan V0. Kayak gini. Oke. Elemen pertama Y sama dengan Y0. Elemen pertama V sama dengan V0. Nah, baru sekarang kita tulis iterasinya, loopnya, pengulangannya, yaitu ketika kita menghitung nilai eh, si apa? Menghitung nilai V dan Y-nya pada tiap interval waktu yang berbeda. Oke. Ketika waktunya bertambah satu-satu untuk tiap elemen T. Yaitu menggunakan loop for aja. For I sama dengan satu sampai length dari T. Ya. Nah, kenapa for-nya itu dari satu sampai length dari T? Supaya loop-nya itu mulai dari elemen pertama waktunya, yaitu ketika T-nya sama dengan nol dan berhenti ketika T-nya sama dengan 10. Jadi nanti loop-nya itu dilakukan dengan menjamin array untuk Y dan array untuk V itu memiliki jumlah elemen yang
sama dengan jumlah elemen dari si waktunya gitu supaya bisa diplot. Oke. Jadi misalkan T-nya itu ada 100 elemen. Maka ini for-nya itu adalah kita ngitung ketika T-nya yang pertama, elemen pertama, kita hitung Y dan V-nya. Terus habis itu T-nya berubah jadi T yang kedua, kita hitung Y dan V-nya berapa, dan seterusnya sampai T yang ke 100. Kayak gitu. Dia bakal berhenti ketika kita udah mencapai nilai T yang paling terakhir. Kayak gitu ya. Oke. Nah tadi kalau kita lihat dia kan cuma bentuknya metode ini cuma persamaan garis saja ya. Mana? Tadi algoritmanya. Oh ini. Tuh ya. Nah berarti sekarang kita hitung dulu nilai V-nya. Berarti V1 kayak gini. Itu sama dengan V0 ditambah sama percepatan. Nah ingat tadi percepatan itu apa bentuknya? Percepatan itu kan tadi, karena ingat percepatan itu kan adalah turunan pertama dari kecepatan. Yang mana kecepatan itu adalah turunan kedua dari posisi kan ya? Sorry, kebalik. Kecepatan itu turunan pertama dari posisi. Yang artinya percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Berarti bentuk persamaan dari si percepatannya itu memenuhi turunan kedua dari posisi, yaitu memenuhi ini persamaan diferensial ini, tapi yang suku yang ini itu kita pindahin ke ruas kanan, gitu ya. Jadi nanti minus K per M dikali Y, gitu. Jadi nanti plus percepatannya minus K per M dikali Y0 gitu ya. Dikali sama pertambahan interval waktunya itu dikali H. Begini. Oke. Atau aku kotakin aja ya. Kayak gini biar nggak ketukar. Oke. Nah, jadi yang ada di dalam kotak ini, yang ada di dalam kurung bracket ini adalah bentuk persamaan dari percepatannya. Ya gitu. Yang mana yang dia datang itu adalah dari persamaan diferensial yang kita punya. Oke. Nah, ini kita menghitung nilai kecepatan. Nah, terus untuk menghitung nilai posisi, yaitu kita gunakan persamaan garis untuk posisi, yaitu Y0, nilai awal dari Y, ditambah perubahan dari posisi. Perubahan dari posisi itu kan kecepatan. Berarti V0 dikali interval waktunya. H. Kayak gitu. Habis itu, setelah kita hitung, nah ini kan dia bakal menghitung nih nilainya dari persamaan ini. Nah, habis itu nilainya kita perbarui, yaitu V0 kita jadikan VI. Terus Y0 itu kita jadikan YI. Artinya apa? Nilai V yang baru itu bakal dijadikan V0 lagi. Supaya nanti ketika I-nya berganti dari satu ke 2, gitu ya. Nilai V1 tadi itu bakal dipakai untuk menghitung V2. Kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi dari persamaan pertama ini ketika I, gitu ya, oke. Jadi dari persamaan pertama ini ketika I-nya sama dengan satu, nanti kita bakal dapat V1. Oke. Nilai V yang pertama. Setelah itu V1 kita jadikan V0 lagi supaya ketika I-nya bertambah jadi 2 di loopnya, itu kita pakai V1 untuk menghitung V2. Dan juga di sini kalau kita lihat hati-hati V1 itu sorry V2 itu nanti bergantung sama V1, V0-nya itu berubah jadi V1 gitu ya. Terus Y0-nya itu nanti berubah jadi Y1 gitu. Makanya di sini yang diperbarui itu dua-duanya. V-nya kita perbarui, Y-nya kita perbarui. Kayak gitu. Kalau udah tinggal kita plot. Kita plot sekarang T sebagai fungsi sorry. Kita plot plot yang pertama ini untuk ngeplot posisi terhadap fungsi waktu berarti T, Y. Jadi yang variabel sumbu X itu kita taruh di sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini variabel sumbu Y. Bentar, kok ngelag? Nah, oke. Untuk posisi plot posisi versus waktu kayak gini. Terus habis itu hold on. Hold on ini gunanya apa? Jadi hold on itu adalah kalau misalkan kita punya plot, terus kita ngeploit fungsi lain dengan sumbu X yang sama, itu supaya nanti plotnya itu digabung jadi satu plot gitu. Plot T, V. Nah, kalau plot T, V ini adalah untuk ngeplot
kecepatan sebagai fungsi waktu gitu. Kan sumbu X-nya sumbu X-nya baik untuk Y versus T maupun V versus T itu sumbu X-nya sama-sama T kan ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi hold on untuk menggabung dua plot ini menjadi satu plot. Jadi si MATLAB itu nggak ngeluarin dua gambar yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa bandingin. Habis itu kita tambahkan legend biar nggak ketukar. Legendnya itu ngelabelin si kurvanya itu punya siapa. Legend yang pertama itu adalah kurva posisi. Berarti terus legend yang kedua itu adalah plot yang kedua. Yang setelah si hold on ini berarti kurva untuk kecepatan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ntar ada tiga plot kita tambahin aja misalkan percepatan. Oke, percepatan kayak gitu. Jadi berurutan berurutan berdasarkan baris baris mana yang kita plot duluan untuk ngasih label di legendnya. Oke. Nah ini udah kita tulis semua. Sekarang tinggal kita run. Jalan nggak dia? Tuh, ngelek. Tunggu. Kita tunggu ya. Kok lama kali? Aduh, ini komputernya udah berat ya. Harusnya dengan interval segini nggak lama deh, Wah. Ngitung. Dan kalau error biasanya langsung dikasih error. Kecuali kalau kita pakai loopnya itu while. Kenapa aku nggak nyaranin pakai while? Karena pakai while itu kadang kalau salah ngasih kondisi, bisa jadi loopnya jalan terus nggak berhenti-berhenti. Dan kita nggak tahu apakah programnya itu masih ngelooping atau emang error gitu. Oke, nah ini dia hasilnya. Nah di sini kalau kita lihat, salah satu kelemahan dari metode Euler itu adalah kalau kita lihat dia bisa nih menghasilkan kurva sinusoidal. Kalau kita lihat di sini kurva warna biru itu adalah kurva posisi, sementara kurva yang warna merah ini adalah kurva kecepatan. Tapi kelemahan dari metode Euler ini adalah meskipun bisa menghasilkan profil sinusoidal, itu sinusoidalnya itu nggak konstan. Amplitudonya berubah kalau kita lihat. Harusnya di osilator harmonik sederhana karena dia punya solusi analitik, itu adalah dia punya bentuk fungsi sinusoidalnya, punya amplitudo yang konstan. Artinya si Y-nya ini, si kurva warna birunya itu nggak tambah gede gitu loh. Maupun kurva warna merah juga nggak tambah gede, tapi tingginya sama semua harusnya. Sementara kalau kita lihat di sini, dia tambah gede kan? Awalnya tingginya segini, jadi segini, terus meningkat. Gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ini adalah kelemahan dari metode Euler itu sendiri. Dia nggak stabil. Jadi nggak terlalu presisi gitu ya. Ketika kita ngasih interval t-nya itu terlalu besar gitu ya. Makin besar juga nanti kemungkinan si fungsinya ini makin makin nggak stabil gitu ya. Solusinya itu makin jauh dari solusi analitik sinusoidal yang udah kita kenal kayak gitu. Nah, cara meningkatkan akurasinya gimana? Ada dua cara, yaitu dengan cara kita menambahkan turunan kedua pada si suku Eulernya. Jadi kalau kita lihat tadi kan di persamaan garisnya ini kan cuma pakai turunan pertama kan ya. Pendekatannya itu kita cuma pakai turunan pertama, yang mana F itu merupakan turunan pertama. Ini bisa aja nanti kita tambahin suku turunan kedua, berarti jadi plus mirip-mirip sama deret Taylor. Yang mana deret Taylor itu jadi ada suku turunan keduanya. Kalau di deret Taylor itu suku turunan keduanya kan jadi ditulisnya kayak gini ya. H per 2 faktorial. Kok kayak gini? Bukan equation. Plus H per 2. Oh my God. Keyboardnya. Sorry, sorry, sorry. H per 2 faktorial. Terus H-nya juga dikuadratin. Oke. Dikali turunan keduanya. Yaitu F aksen Y, T. Kayak gini. Jadi metode Euler itu bisa bisa apa? Bisa ditingkatkan akurasinya dengan menggunakan ekspansi deret Taylor. Kalau ekspansi deret Taylor itu kan ini nilai fungsinya pada pada interval waktu yang kita pengen ditambah turunan pertamanya dikali pertambahan intervalnya dibagi satu faktorial gitu ya. Ditambah turunan keduanya
dikali interval kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah turunan ketiga, oke, dikali H pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi makin makin banyak sukunya, makin banyak suku deret Taylor yang kita libatkan, akurasi si metode Euler ini juga makin meningkat. Tapi makin repot juga nulisnya, gitu. Karena jadi panjang. Itu cara pertama untuk meningkatkan akurasi dari metode Euler ini, yaitu menggunakan ekspansi deret Taylor. Yang kedua, itu adalah dengan mengubah interval H-nya menjadi lebih kecil. Gitu. Tadi kan kita pakai H-nya itu adalah cuma 0,01. Bisa aja kita ganti jadi satu E min 6. Satu, satu E min 6 itu berarti 10 pangkat min 6 intervalnya. Jadi dari 0 nambah ke 10 pangkat min 6, terus nambah jadi 2 kali 10 pangkat min 6, dan seterusnya sampai T sama dengan 10. Tapi ini bakal makan memori, gitu. Karena dari 0 sampai 10, ini jumlah elemennya nanti kita bakal punya. Untuk ngitung jumlah elemen ada berapa, tinggal kita hitung aja. Interval, apa, ujung dari intervalnya. Jadi T akhir dikurangin T awal, sorry, T akhir dikurangin T awal, kayak gini. Dibagi sama nilai H-nya. Gitu. Kalau misalkan H-nya 10 pangkat min 6, berarti dibagi 1 E min 6. Nah, jadi nanti kita kita dapat N-nya. N-nya itu adalah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat 7. Artinya kalau misalkan kita pakai intervalnya sebesar 10 pangkat min 6, nanti kita kita bakal punya array yang menyimpan elemen sebanyak 10 pangkat 7. 10 juta elemen gitu ya. Nah, itu bakal berat banget di komputernya. Kayak gitu. Jadi nggak worth it gitu ya. Kita menggunakan lebih banyak memori dengan akurasi yang kecil. Nah, makanya di situ metode Runskuta lahir untuk karena menggunakan katakanlah menggunakan jumlah elemen yang sama dengan metode Euler. Tadi kalau misalkan H-nya itu pakai 0,01 juga. Itu ternyata dia bisa menghasilkan akurasi yang lebih bagus. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin algoritma untuk metode Runskuta. Begini. Oke. Metode Runskuta atau RK gitu ya, yang order 4. Nah, kalau metode Runskuta yang order 4, oh ya, sebelum aku lanjut sampai sini ada pertanyaan lu nggak terkait yang Euler? Masih aman? Bentar, nge-lag. Aman. Aman ya? Kita lanjut dulu berarti. Nah, kalau metode yang Runskuta, mana tadi Runskuta? Nah, ini ya. Kalau metode Runskuta, di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di Runskuta, ingat koefisien K pada Runskuta tadi kan tadi ada K1, K2, K3, K4 gitu ya, bergantung RK-nya kita pakai RK berapa. K1, K2, K3, dan K4 itu menyatakan atau berkaitan dengan turunan dari fungsi yang pengen kita cari nilainya. Oke. Sementara kalau misalkan kita punya persamaan diferensial order 2 kayak gini, mau nggak mau harus kita bagi jadi dua fungsi. Fungsi pertama itu adalah fungsi perubahan posisi terhadap waktu yang menyatakan kecepatan. Gitu ya. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu yang menyatakan percepatan. Dan di sini percepatannya bergantung sama posisi. Makanya dua persamaan ini terkoppel. Artinya, kita nanti bakal punya dua koefisien RK yang berbeda. Tapi mereka saling terkoppel satu sama lain. Nggak bisa dipisahin. Koefisien RK yang pertama, kita sebut K gitu ya. Itu terkait dengan nilai kecepatan atau turunan pertama dari Y. Gitu ya. Persamaan diferensial dari Y untuk turunan pertamanya. Sementara nanti kita bakal ada koefisien lain. Katakanlah kita sebut namanya Q atau Q gitu ya. Yang mana Q itu adalah turunan pertama dari V-nya sekarang. Atau menyatakan percepatannya. Jadi di sini nanti kalau untuk metode RK4, itu kita bakal punya 4 koefisien untuk K, berarti K1, K2, K3, K4, dan 4 koefisien untuk Q, berarti Q1 sampai Q4. Gitu ya. Yang mana K1, K2, K3, K4 itu semuanya turunan dari si Y, turunan pertama berarti mengandung DY/DT nih semuanya. Dan untuk Q itu turunan pertama untuk V. Berarti nanti mengandung dV/dt semuanya, atau mengandung persamaan dari percepatannya. Kayak gitu. Oke? Nah, di sini sama kayak metode Euler, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengatur nilai H-nya dulu berapa, intervalnya.
Terus mengatur mengatur nilai posisi awal Y0 dan V0-nya juga. Kayak gitu. Habis itu kita hitung nih K-nya dan juga Q-nya. Tapi dihitung harus barengan. Ini aku, oh ini ada yang keliru lagi. Persamaannya harusnya minus K per M dikali Y. Bukan Y kuadrat ya. Oke. Ini kita perbaiki semuanya. Biar gak keliru nanti pas ngitung. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, ingat K itu kan dia terkait dengan turunan dari Y. Turunan dari Y itu apa? Kecepatan. Berarti K1 itu sama dengan nilai awal kecepatan ya V0. K2 itu adalah V0 ditambah sama perubahan dari kecepatan. Perubahan dari kecepatan itu siapa? Percepatan. Siapa yang terkait dengan percepatan? Koefisien apa yang terkait dengan percepatan? Q. Gitu. Makanya di sini ditambah Q1 dikali intervalnya H per 2. Ini percepatan dikali pertambahan waktu gitu ya. Nah, berarti di sini K2 itu bergantung sama Q1. Mau nggak mau, sebelum ngitung K2, kita harus hitung dulu Q1-nya. Jadi alurnya itu kita hitung K1, habis hitung K1, kita hitung Q1-nya dulu. Gitu ya. Yang mana Q1 itu kan tadi adalah percepatan, berarti dv dt. Percepatan itu adalah apa? Minus K per M dikali I0. Karena di sini kita punya persamaan diferensialnya, dv dt-nya itu adalah minus K per M dikali Y. Kan ya? Udah dapat Q1, masukin ke sini. Dapat Q2, dapat K2. Kita mau ngitung K3, tapi hati-hati, K3 bergantung sama Q2. Gitu ya. Berarti sebelum habis ngitung K2, kita hitung dulu Q2-nya. Yang mana Q2 itu bergantung sama K1. Gitu ya. Jadi alurnya K1, Q1, Q1, K2, K2, sorry, K1, Q2, Q2, K3. Kayak gitu. Udah kehitung semuanya. Ya udah tinggal kita jumlahin aja. Kita tinggal jumlahin semua koefisiennya. Maka nanti dapat nilai Y yang baru. Itu adalah nilai Y awal ditambah penjumlahan dari semua koefisien K dikali pertambahan waktunya. Lalu untuk perubahan dari nilai kecepatan, itu adalah kecepatan awal ditambah semua koefisien yang terkait dengan percepatan, yaitu si Q-nya. Q1, Q2, Q3, dan Q4 dikali pertambahan waktunya. Gitu. Nanti dapat V yang baru dan juga Y yang baru. Habis itu kita update lagi. Ya gitu. Nah, biar lebih jelas, langsung kita contohin di MATLAB. Ini gambarnya tutup dulu. Nah, oke. Nah, kita menggunakan katakanlah menggunakan syarat batas yang sama biar nanti kita bisa bisa bandingkan hasil antara si Runskuta dengan Euler. Katakanlah syarat batasnya itu Y0-nya simpangan 1 cm terus tadi kecepatan awalnya 0. Nah, sekarang yang kita bedain adalah di main program dan pertambahan waktunya juga sama gitu ya. Pertambahan waktu konstanta pegas masanya sama. Yang beda itu adalah di main programnya doang. Ini aku namain main program untuk Euler. Nah, di sini main program untuk RK4. Ntar aku gedein ya. Oke. Nah, tadi kan Y0 K0-nya udah kita tentukan. Sekarang kita bikin array lagi untuk menyimpan nilai Y pada tiap detik dan juga nilai V pada tiap detik gitu ya. Tapi untuk metode RK. Jadi jangan pakai array yang sama supaya bisa kita bandingin nanti hasil akhirnya. Katakanlah sekarang kita kasih namanya VRK gitu ya. VRK itu menyimpan nilai Y, berarti menyimpan nilai kecepatan untuk tiap detik dari metode RK. Berarti zeros 1, length dari T. Kayak gini. Terus YRK. Kalau YRK berarti menyimpan nilai simpangannya. Nah, cara mendefinisikannya sama. Oke. Nah, sekarang di main program ya, berarti kita bikin loopnya. Loop untuk loopnya juga indeks dari loopnya aku ganti jadi J. Biar nggak ketukar sama indeks loop yang pertama. Kan tadi loop yang pertama kita pakai indeksnya I ya. For dari J sampai length length dari T gitu ya. Nah, main program apa? Pertama kita hitung dulu koefisien-koefisien RK-nya. Hitung koefisien koefisien RK. RK4. Itu tadi ada K
dan Q. Dari K1 sampai K4, Q1 sampai K4. Nah, yang kita hitung dulu siapa dulu? K1 dulu apa Q1 dulu? Kita lihat dari persamaan diferensialnya. Tadi di persamaan diferensialnya, oke, di persamaan diferensialnya itu nggak masalah sebenarnya kita pengen hitung K1 dulu atau Q1 dulu. Karena di sini nilai K1 dan Q1 itu nggak saling terkouple. Gitu ya. Yang bisa dilihat dari persamaan diferensialnya. Berarti bebas nih mau nulis K1 dulu atau Q1 dulu. Berarti K1 itu adalah kecepatan awal. Karena ingat, K itu terkait dengan turunan dari Y, yaitu kecepatan. Terus Q1 itu adalah turunan dari kecepatan, yaitu terkait dengan fungsi percepatan yang persamaan dari percepatannya, yaitu minus K per M dikali dengan minus K per M dikali Y, berarti dikali dengan Y0. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang K2. K2 itu adalah sama, V0, tapi ditambah perubahan dari kecepatannya. Gitu. Berarti ditambah Q1 dikali H per 2. Kayak gini. Terus habis itu Q2. Q2 itu adalah minus, sorry, minus K per M dikali, nah sekarang hati-hati, dikalinya itu bukan dikali Y0 lagi, tapi kan Y0-nya udah berubah kan ya. Y0 itu adalah Y0 ditambah sama perubahan dari Y. Perubahan dari Y itu diberikan oleh konstanta yang terkait dengan kecepatan, yaitu diberikan oleh K. Berarti Y0 ditambah K1 dikali H per 2. Kayak gini. Oke. Nah, K1-nya udah, Q1-nya udah, K2-nya berarti sekarang K3. K3 itu berarti V0 ditambah Q2 dikali H per 2. Terus Q3 sama dengan mirip sama Q2 gitu ya. Cuma sekarang K1 kita ganti jadi K2. Kayak gini. Oke. Terus K4. K4 itu berarti V0 ditambah Q3 dikali H. Terus Q4. Q4 itu adalah sama kayak ini. Cuma K3-nya, sorry, K2-nya kita ganti K3. Terus H per 2-nya kita ganti jadi H doang. Kayak gini. Oke. Udah dapat nih semua koefisien RK-nya untuk si fungsi kecepatan maupun fungsi percepatan. Baru kita hitung sekarang penjumlahan koefisiennya. Ingat, kalau di RK, itu sebenarnya bentuk dari si penjumlahan koefisiennya ada macam-macam ya, bergantung dari si K1, K2, K3, K4. Cuma aku pakai bentuk yang paling standar, yaitu si M-nya itu penjumlahan dari koefisiennya. Itu adalah K1 ditambah 2K2, ditambah 2K3, ditambah K4 dibagi M, dibagi 6. Gitu. Nah, itu adalah nilai dari M-nya, nilai dari pertambahan Y-nya gitu. Slope gradient dari Y-nya. Nah, kalau misalkan berarti untuk M, untuk gradien dari kecepatan, itu berarti Q1 ditambah 2Q2 ditambah 2Q3 ditambah Q4 dibagi 6. Nah, ini bentuk standarnya. Gitu. Jadi nanti kecepatan yang baru itu sama dengan kecepatan awal ditambah gradien dari kecepatan dikali pertambahan waktu. Kayak gitu. Berarti sekarang kita bikin koefisien M dulu. Yang mana ini gradien dari posisi. Yaitu 1/6 dikali K1 tambah K2, sorry, 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Oke. Terus sekarang gradien dari percepatan berarti 1/6 dikali Q1 tambah Q2, 2Q2 tambah 2Q3 ditambah Q4 gitu ya. Nah, baru sekarang kita hitung nilai kecepatan, nilai barunya gitu ya. Nilai kecepatan yang baru sama posisi yang baru. Berarti nilai posisi yang baru YJ gitu ya. Ingat indeks dari arahnya untuk loop yang ini kita pakainya Y bukan pakai I. Berarti YJ sama dengan Y0 nilai awal Y ditambah gradien dari Y-nya dikali interval waktunya. Terus untuk kecepatan, oh sorry, Y-nya juga bukan Y doang, tapi YRK ya tadi kita bikinnya di awal. Oke. Nah ini ingat, YRK itu adalah array untuk nyimpen nilai Y, tapi dari metode RK. Biar nggak kecampur sama yang awal. Berarti untuk V berarti VRK sebagai fungsi C.
bukan fungsi J, tapi untuk elemen ke J gitu ya, itu adalah V0 ditambah N dikali H, kayak gini. Nah, jadi nanti dia menghitung nilai nilai Y untuk interval waktu yang baru, tapi jangan lupa nilai kita update. Jadi setelah dapat nilai interval, ketika intervalnya nambah nambah sebanyak satu elemen gitu ya, geser geser satu kali, kita update juga. Berarti V0-nya sama dengan V RK J. Y0-nya juga sama. Y0 sama dengan Y RK J. Bentar. Ada yang salah dikit. Ini nggak bisa langsung kita tulis V0 di sini, hati-hati. Karena kenapa? Karena di sini kita V0 itu kan kita pertama menghitung nilai dari metode Euler dulu kan ya. Berarti nilai paling terakhir dari metode Euler itu bakal jadi V0 kita di metode RK. Hati-hati. Berarti biar nggak ketukar, oh udah ditulis semua lagi. Tuh. Yang yang Eulernya aja yang kita ubah lah ya. Yang Eulernya kita ubah ya nol. Kita tulis gini aja. Y awal, simpangan awal, ini kecepatan awal. Terus Y1 itu sama dengan Y awal. V0 itu sama dengan V awal. Oke. Ini nggak usah. Berarti ini Y awal aja ya. Yang di Euler ya, yang ada apa? Yang ada superscript nolnya kita ubah jadi kata awal. Gitu. Biar variabelnya nggak kecampur. Oke. Nah terus syarat batas di sini kita terapkan lagi di yang apa? Yang untuk RK. Berarti kita taruh di sini syarat batasnya. Tapi kita ganti Y awalnya itu jadi Y0 dan V awalnya jadi V0. Karena tadi di dalam program RK-nya kita tulisnya dalam Y0 V0 semua kan ya. Nah ini kita tulisnya dalam Y0 V0 kayak gini. Biar nggak ketukar aja. Oke, nah terus plotnya kita geser ke ini untuk ngeplot posisi dan waktu, sorry, posisi dan kecepatan dari metode Euler. Oke. Berarti kita kasih judulnya title. Title itu untuk ngasih judul plot. Title-nya itu adalah metode Euler kayak gini. Oke. Jangan lupa pakai apostrofi ya untuk nulis title karena title-nya itu dalam apa? Berupa string ya. Nah, terus untuk yang metode RK, cara ngeplotnya sama. Cuma hati-hati, Y-nya kita ganti jadi YRK, terus V-nya kita ganti jadi VRK. Kayak gini. Terus title-nya kita ganti jadi metode RK4. Kayak gini. Nah, tapi sebelum sebelum kita ngeplot yang metode RK, kita tambahin satu satu baris kode figure kayak gini. Supaya nanti MATLAB-nya itu pertama dia mengeluarkan plot untuk metode Euler yang udah kita bikin di baris yang lebih atas, terus nanti mengeluarkan plot yang kedua. Kalau nggak pakai figure, nanti plot yang pertama setelah dia ngeplot yang pertama, plotnya itu bakal ditiban sama plot yang kedua gitu. Jadi bukan menghasilkan dua plot yang berbeda, tapi cuma jadi satu figure, tapi yang pertama ketiban sama yang kedua, kayak gitu. Untuk menghasilkan dua plot yang berbeda, tidak tertiban gitu ya. Kayak gini. Oke, kalau kita run, teragak lama deh. Ups, ada yang salah. Ntar. Sintaksnya ada yang error. Line 40 invalid use of operator. Line 40. Oh, sorry, sorry. Harusnya J sama dengan satu sampai length of T. Oke. J-nya dimulai dari satu sampai panjang dari T. Oke, kita run lagi. Oke. Nah, ini kok RK-nya error. Nah, kita lihat. Di manakah salahnya? Bentar.
Minus K per M udah benar. Minus K per M Y0 plus K1 H per 2. Iya udah. Itu untuk Q2. Q1 minus K per M Y0. Iya. Yang Q3-nya minus K per M Y0 plus K2. Q1 tambah 2 Q2 tambah 2 Q3 tambah Q4 dibagi 6. Udah benar. Udah sama semua. Ah, I know. Kesalahannya dari mana? Kita lihat di sini. Ini si Q-nya, percepatannya itu bergantung sama variabel apa? K, konstanta pegas, ya kan ya? Terus M, massa dari bendanya. Tapi sementara tadi kita bikin penjumlahan koefisien itu pakai variabel M juga. Gradien dari si apa? Gradien dari si posisinya. Jadi tiban-tibanan mereka. Akhirnya nilai M-nya itu bukan pakai nilai nilai M yang dihitung ketika kita ngitung apa? Konstanta RK-nya ini. Itu bukan nilai bukan 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 masanya, bukan massa pegasnya, tapi ternyata malah nilai M dari penjumlahan koefisiennya gitu. Nah, ini kesalahannya. Jadi hati-hati kalau pakai variabel harus jeli gitu ya. Kalau bisa jangan pakai variabel yang sama. Jadi sekarang koefisien RK-nya untuk gradiensi apa? Segradiensi posisinya itu kita ganti jadi B misal. Ini. Kita belum belum pernah pakai B kan ya di apa di program ini? Ya nggak ada variabel B. Oke, nggak ada variabel yang pakai nama B. Jadi bisa kita asumsikan B itu aman. Nah, jadi kita ubah untuk yang persamaan garis untuk si Y-nya itu gradiennya kita ganti jadi B gitu. Yang mana B itu adalah penjumlahan koefisien-koefisien RK K1, K2, K3 dan K4. Berarti yang di sini ketika kita menghitung nilai baru itu juga kita ganti jadi B dikali H. Ya. B itu gradiennya, H itu pertambahan stepnya. Tadi kalau kita pakai M itu malah ketukar sama ini, sama apa? Sama di dalam sini kan ada K per M. Jadi dia malah habis dihitung koefisien yang baru, koefisien yang barunya itu malah dimasukin juga ke dalam perhitungan RK-nya. Nah, itu bakal jadi trouble. Nah, kalau kita run yang ini, nah oke, sekarang udah bener deh. Udah sinusoidal, kayak gitu. Oke, jadi hati-hati. Nah, ini apa, trikinya coding itu adalah, tadi algoritma udah bener kan ya? Udah sesuai sama yang aku turunin di PPT, tapi kita ternyata salah pakai variabel. Nah, itu hati-hati di situ. Nah, ini kalau kita lihat, di metode RK itu, apa sih namanya? Ntar aku kurangin ininya deh. Aku kurangin konstanta pegasnya jadi satu lagi. Terus masanya jadi 100 gram lagi. Biar gampang dilihat grafiknya. Oke. Nah, kalau di metode RK dia lebih stabil. Kalau kita lihat, beda sama di Euler. Kalau di Euler kan tadi makin makin apa makin banyak pertambahan waktunya, makin panjang gitu ya interval durasi waktunya dari 0 sampai 10. Itu dia solusinya jadi ini, jadi melar. Dalam artian amplitudenya jadi bertambah besar. Artinya ini nggak stabil dia programnya. Akurasinya menurun. Makin besar domain domain simulasi yang kita gunakan. Tapi menggunakan metode Euler dengan step yang sama, dengan jumlah data yang sama, dengan jumlah elemen array yang sama, dia lebih lebih stabil. Jadi dari 0 sampai 10, solusinya itu masih amplitudo itu masih sama. Kalau kita lihat sinusoidal itu puncaknya itu masih masih sama ya. Untuk posisinya itu di sekitar 0,01 atau 1 cm. Terus untuk kecepatannya itu di sekitar 3 meter per second. Ya. Sorry, 0,03 meter per second. Kayak gitu. Ya meskipun kalau kita tambahin lagi durasinya katakanlah sampai 100 gitu ya. Itu si RK juga bakal melar. Solusinya adalah kalau misalkan RK-nya melar, itu ada metode lain yang kita sebut namanya RK45. Cuma agak ribet jadi nggak bakal aku jelasin. Tapi pada umumnya metode RK ini udah memenuhi standar industri biasanya. Udah bisa dipakai untuk berbagai macam persamaan diferensial. Tinggal paling gampang adalah tinggal kita tambahin aja jumlah datanya. Jadi ininya kita kecilin intervalnya. Kalau kita kecilin intervalnya RK-nya jadi lebih bagus lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bandingin, katakanlah intervalnya kita ganti jadi 1 E min 3. Jadi 10 pangkat min 3 pertambahan waktunya. Nah, sekarang kita bandingin, kita bikin plot baru, kita bandingin,
Kita bikin plot baru, kita bandingin kecepatan dari metode Euler sama kecepatan dari metode RK. Berarti T, V. Oke. Nah, ini kecepatan dari metode Euler, terus hold on, plot T, V underscore RK. Nah, ini adalah kecepatan dari metode RK. Terus kita gabung jadi satu plot pakai command hold on ini. Kita kasih legend. Yang pertama kita plot itu kan baris pertamanya Euler dulu ya. Berarti legend pertama itu Euler. Terus baris berikutnya baru RK 4. Kayak gini. Terus title-nya, judul dari plot yang ketiga ini adalah Euler versus RK 4. Biar lebih jelas perbedaannya. Nah, dari gambar yang ketiga ini, kalau kita lihat yang warna biru, kurva yang warna biru gitu ya. Kurva yang warna biru itu menyatakan solusi dari metode Euler. Jadi makin panjang pertambahan waktunya, dia makin makin kelihatan kalau kalau ada perbedaan antara kurva biru dan kurva merah. Makin nggak akurat dia si metode Euler gitu. Sementara si RK itu masih 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 apa masih masih stabil deh sampai sampai 10 detik. Jadi amplitudenya masih segini, nggak berubah. Oke, kurang lebih gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau masih aman? Masih aman ya? Kenapa? Eh, dari yang apa ya? Yang metode apa kan Euler dengan RK tuh Bang, yang Hmm. dari codingan tuh kan Bang. Iya, eh itu bisa nggak apa menampilkan hasil gitu Bang? Cara menampilkan hasil gitulah Bang. Dari misalnya kan dari T kan 0 sampai kan 0 sampai apa tadi ya? 0 sampai apa 0 0 kecil dari apa kan batas apa tadi kan sampai apa 5 detik tadi tuh Bang. Itu bisa ditampilkan nggak di comment window gitu Bang? ditampilkan. Oh, maksudnya nilai-nilai itunya, nilai angkanya, angka dari kecepatannya apa gimana? Nilai yang tadi kan dari codingan tuh Bang ada apa? Hmm. Nilai posisi dengan eh, nilai posisi dengan apa tadi ya? Posisi dengan kecepatan tuh Bang dari T0 sampai bisa ke atas nggak Bang? Codingannya, Yang codingannya Bang. Yang di atas kan, Bang. yang baris ke berapa? Eh, lanjut 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 di atas Bang. Ini udah paling Nah, atas. ini kan dari T kan 0. Eh, ini kan T Oh kan ya. 0, H kan Ah. sampai apa? Sampai berhenti 10 tuh Bang nggak bisa dibuat nggak Bang? Untuk hasil di command window gitu Bang. Oh, maksudnya biar T-nya kelihatan gitu nilainya dari 0 sampai 10. Iya Bang. Iya Bang. Nilai dari apa kan posisi dengan apa kecepatan gitu Bang. Terima kasih Hmm. Bang. Maksudnya biar 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 ketika dia ngitung untuk tiap detiknya gitu ditampilin juga angkanya gitu di comment window. Gitu gitu maksudnya bagaimana? Bang. Oh Hah? itu kan nilai nilai tol nilai tol pula nilai nol kan bang nilai posisi apa nol detik tuh berapa bang nilai kecepatan Oh, nol maksudnya itu maksudnya berapa pengen gitu bang dari pengen nunjuk metode Euler dengan RK gitu bang. maksudnya pengen pengen tahu ketika T-nya 10 gitu, Y-nya berapa, H-nya Ya berapa. bang. Oh, oh kirain pengen ngambil ngambil. Ya. Nah, itu mah tinggal pakai display aja. Jadi katakanlah pakai command display DSP gitu ya. Display ini untuk kalau di Python tuh kayak print gitu loh. Kayak print hello world gitu. Ini bisa juga display hello world. Nah, misalkan kita pengen menunjukkan nilai pada detik tertentu ya. Misal di detik 10 kan kan biasanya mereka di detik 10 perbedaannya paling gede. Si kecepatan. Berarti display dari VRK untuk detik detik 10 itu kan interval paling terakhir. Berarti kita masukin indeksnya itu adalah end di sini.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah array dari kecepatan dari metode RK untuk elemen paling terakhir gitu. Gitu ya. Karena si T paling terakhirnya itu T sama dengan 10 itu adalah ketika elemen elemen T-nya itu udah di ujung, udah N. Nah, ini untuk menampilkan VRK pada T sama dengan 10. Kalau untuk V Euler berarti tinggal tadi kan V Euler kita store-nya kita simpan nilainya di array V doang kan ya. Berarti Vn aja kayak gini, kayak gini. Oke, biar bagus ya kita tambahin lagi display PRK4 kayak gini. Terus display V Euler, Euler gitu ya. Ini kayak print kata-kata gitu ya, RK4. Terus ini print kata-kata Euler. Nanti kalau kita panggil hasilnya, nah jadi ketahuan nih. Untuk RK4 ketika T sama dengan 10 dia nilainya itu sekitar minus 0,0066. Tapi kalau untuk Euler itu sekitar minus 0,0069. Jadi selisihnya itu sampai digit keempat sini. Kayak gitu. Oke, terjawab pertanyaannya atau ada lagi, Aban? Kalau saya andainya kan Bang, 0 sampai apa 10 detik tuh gimana tuh Bang? Kalau 0 sampai 10 detik tuh Bang, Oh, langsung keluar sekaligus gitu Bang. kalau 0 sampai 10 pengen menampilkan nilai dari 0 sampai 10 detik gitu. Iya Bang. Kalau 0 sampai 10 detik tinggal kita panggilin aja. Tinggal kita panggil kalau pakai display bisa nggak ya? Coba. Kalau biasa bisa dipanggil pakai variabel biasa tapi nggak pakai titik koma gitu loh. Jadi V 1 sampai end kayak gini. Atau langsung V aja. Atau langsung V doang kayak gini kan langsung menampilkan semua semua nilai arraynya tapi ada berapa ribu gitu arraynya. Kalau kita lihat panjangnya di sini ada ada 10.000 elemen dia. Pintar banyak banget. Ini tinggal kalau kita tulis V doang kayak gini nggak pakai titik koma nanti dia bakal menampilkan nilai nilai V-nya. Dari V ketika T sama dengan 0, T sama dengan 10 pangkat min 3, 2 kali 10 pangkat min 3, dan seterusnya sampai 10. Kayak gitu. Atau langsung panggil di command window juga bisa, V. Gitu. Nah, jadi ntar ditampilin semua tuh. Ya, cuma agak susah buat ngeliat informasi yang pengen kita cari di sini. Ya, karena ada 10.000 elemen yang ditampilkan gitu ya. Kayak gitu. Jadi paling enak panggilnya adalah panggil per elemen, salah satu elemen ini aja. Kayak gitu sih paling. Ada lagi? Eh, udah cukup dulu Bang. Oke. Aman ya? Yang lain? Aman? Masih ada 15 menit lagi. Nah, 15 menit lagi aku kasih dua pilihan. Pengen bahas osilator harmonik redam contohnya atau persamaan gelombang terkopel untuk kasus optika nonlinear. Ketik satu untuk osilasi harmonik teredam, ketik dua Harmonik Bang. harmonik teredam. Oke. Nah, jadi kalau osilator harmonik teredam ini ya, dia bentuk persamaan diferensialnya Iya kayak gini. Bang. Jadi sebenarnya mirip. Oh, sorry, sorry ini ada salah. Ini bukan kuadrat ya, pangkat satu juga kayak gitu. Kalau yang jadi kalau osilator harmonik teredam tuh bedanya sekarang si turunan keduanya itu bukan cuma fungsi Y doang, tapi ada fungsi V juga. Ada suku suku plus suku ini. Jadi bisa kalau misalkan kita kita tuliskan, itu bisa aja kita nulisnya kayak gini. Jadi dV dt sama dengan minus beta dikali V minus K per M dikali Y. Kayak gitu aja. Gitu. Nah, idenya sama. Karena osilator harmonik teredam ini adalah persamaan diferensial order 2, maka kita pecah jadi dua persamaan. Persamaan pertama itu adalah dy dt sebagai fungsi jadi apa turunan turunan dari posisi yaitu kecepatan gitu ya. Persamaan yang kedua adalah turunan dari kecepatan yaitu persamaan percepatan yaitu tapi persamaan percepatan jadi kayak gini gitu. Kalau tadi harmonik sederhana cuma ada suku yang ini,
minus K per M kali Y. Kalau harmonik teredam, jadi ada tambahan minus beta dikali V, yang mana betanya ini adalah konstanta redamannya, damping koefisiennya. Dan bisa kita tentukan berapa aja, bebas. Oke. Nah, pengaplikasiannya gimana? Sama persis. Jadi, kita kopas aja code untuk RK tadi, sama code untuk RK dan Euler, tapi sekarang untuk osilator harmonik teredam. Jadi, sekarang osilator harmonik teredam. Jadi, selain kita butuh konstanta pegas K dan massa bendanya itu M, sekarang kita juga butuh beta. Yang mana beta ini adalah damping konstan atau konstanta redamannya. Katakanlah satuan damping konstan itu apa? Satuan damping konstan itu beda-beda sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari persamaan yang aku tulis di sini, jadi bergantung bergantung cara orang menuliskan persamaan diferensialnya juga kayak gimana. Kalau di sini kita lihat di ruas kiri, oke, kita lihat di ruas kiri itu dia adalah turunan kecepatan terhadap waktu, berarti sama dengan percepatan, kan ya? Berarti satuannya itu adalah pasti meter per second kuadrat, ya nggak? Kan percepatan meter per second kuadrat. Jadi semua variabel yang di ruas kanan ketika udah dioperasikan itu satuannya juga harus meter per second kuadrat. Nah, di sini kecepatan itu kan satuannya meter per second dikali sama konstanta. Berarti konstantanya satuannya itu harus second pangkat min satu atau satu per detik gitu. Supaya ketika dikalikan dengan kecepatan itu satuannya jadi meter per second kuadrat kayak gitu. Jadi di sini si damping konstannya si betanya itu punya satuan satu per detik gitu ya. Satu per s. Kita kasih nilainya kecil dulu aja katakanlah 0,5 gitu ya. Ntar bisa kita ubah-ubah bebas. Nah, yang perlu kita ganti untuk metode Euler, untuk Y-nya, untuk Y-nya itu nggak perlu kita ganti. Kenapa? Karena ingat, eh, si persamaan osilator harmonik teredam ini, kalau aku tulisin di slide baru, biar lebih jelas, itu bisa dibagi jadi dua persamaan kan ya. Persamaan pertama itu adalah dy dt sama dengan V sebagai fungsi T, dan dv dt. dv dt. dv dt sebagai fungsi dari, nah tapi hati-hati, di sini dv dt-nya juga fungsi dari V. Jadi perubahan dari kecepatan juga bergantung sama kecepatan awal nanti. Gitu. Nah, jadi untuk Y-nya kita coba pakai persamaan garis biasa untuk Y, yaitu Y apa? Y awal ditambah gradien dari Y, yaitu kecepatan awal dikali interval waktunya. Berarti untuk Y-nya itu tetap Y awal ditambah kecepatan awal dikali pertamaan waktu dikali H. Nah, tapi untuk kecepatan yang berubah. Kecepatan itu jadi kecepatan awal ditambah percepatan dikali H. Nah, percepatan itu kan sekarang juga bergantung sama minus beta dikali V awal kayak gini. Juga bergantung ada suku ini di sekarang di dalam. Jadi suku ini juga apa? Suku ini yang terkait dengan faktor redamannya ditambah sama suku osilator harmonik sederhananya dikali dengan pertambahan waktunya. Kayak gitu. Udah, perubahannya di sini doang untuk metode Euler. Jadi tinggal percepatannya itu kalau kita lihat karena bentuk persamaannya kayak gini berarti tinggal kita tambahkan suku ini. Kayak gitu. Kalau untuk yang metode RK, nah sekarang koefisien RK yang mana yang terkait dengan percepatan? Ingat, percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Berarti yang terkait dengan perubahan dari V. Yang terkait dengan perubahan dari V itu kan adalah koefisien RK Q1, Q2, Q3, dan Q4 kan ya. Berarti di sini Q1, Q2, Q3, Q4 ini yang kita tambahin. Tadinya Q1 itu adalah cuma ini aja kan, cuma minus K per M dikali posisi awal. Karena kalau di osilator harmonik sederhana kan tadi cuma dv dt sama dengan minus K per M dikali Y. Nah, berarti kalau untuk yang terendah berarti minus beta dikali V0. Tinggal kita tambahin satu suku ini aja. Kayak gitu. Oke. Gitu juga untuk Q2. Berarti Q2-nya itu juga kita tambahin. Nah, tapi hati-hati sama Q2. Kan kalau di osilator harmonik sederhana,
tinggal Y0-nya itu kita tambahin K1 H per 2. Kenapa kita tambahin K1 H per 2? Karena K1 itu, ingat, terkait dengan perubahan dari Y. Oke. K itu terkait dengan turunan pertama dari Y. Nah, di sini Q2 itu bergantung sama V0. Bergantung sama kecepatan juga, berarti ini kita tambahin suku beta dikali V0 ditambah sama perubahan dari V0. Berarti Q1 dikali H per 2. Gitu. Jadi sekarang koefisien Q2-nya itu bukan cuma bergantung sama K1 aja, tapi bergantung sama Q1 juga. Karena tadi persamaan dari percepatannya itu bergantung sama kecepatan juga, bergantung sama fungsinya itu sendiri. Gitu ya. Oke. K3-nya tetap sama, K3-nya tetap sama, Q3-nya sekarang yang berubah. Q3-nya berarti jadi minus beta dikali V0 plus Q2 dikali H per 2. Kayak gitu. K4-nya tetap sama, gitu. Q4-nya yang berubah. Berarti sekarang minus beta dikali V0 plus Q4 dikali H. Kayak gitu. Oke. Nah, penjumlahan koefisiennya nggak usah diubah. Karena semua RK bentuknya apa RK yang standar tuh semua bentuknya kayak gini. Jadi yang kita ubah adalah pendefinisian K1 sampai K4, terus Q1 sampai Q4-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau kita panggil, kita run programnya, kok lama kali dia? Oh, ada yang salah. Q4, error in line 51. Oke, kebiasaan sintaks error. Line 51, unrecognized function or variable Q4. Oh, sorry. Harusnya ini Q3 ya. Q4 bergantung sama Q3, bukan sama Q4 itu sendiri. Oke, salah tulis tadi di sini. Kita run lagi. Nah, ini jadinya hasilnya. Kalau kita lihat di di metode ntar harusnya aku tutup dulu program. Ntar aku tutup dulu biar gak kecampur sama codingan yang sebelumnya. Oke, nah untuk metode Euler kita lihat untuk osilator apa harmonik, bukan bukan harmonik, osilator harmonik teredam gitu ya. Bukan yang sederhana lagi. Itu pasti kalau misalkan damping konstannya atau si konstan teredamannya kecil, kita bakal berada pada orde atau berada pada daerah di mana kita punya kondisi underdamp. Oke. Teredam rendah gitu kalau bahasa Indonesia. Karena redaman itu ada tiga jenis, teredam rendah, teredam kritis, sama sangat redam, overdamp gitu ya. Nah, ini ketika kurvanya bentuknya kayak gini, jadi dia sinusoidal, tapi melurus secara eksponensial. Kalau kita lihat sini, sinusoidal itu lama-lama jadi kecil. Nah, ini berarti kita berada dalam orde underdamp. Sini. Kita bisa lihat posisi dan juga kecepatannya, dia berosilasi secara sinusoidal, tapi lama-lama sinusoidal habis. Ini pakai metode Euler. Nah, pakai metode RK, bentuknya sama juga, kayak gitu. Oke. Nah, terus tentunya tapi RK pasti bakal lebih presisi gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan hasil dengan hasil dari RK sama Euler untuk kecepatannya ya, kita plot kecepatannya dari Euler sama RK itu nanti meskipun sama-sama underdamp, sama-sama melurus secara eksponensial, tetap bakal ada selisih nih. Si apa? Amplitudo dari si metode Euler tuh bakal selalu lebih agak melar sedikit dibandingkan metode RK. Jadi kalau bakal ada selisih sedikit, bakal ada gap antara kurvanya kayak gitu. Meskipun gapnya kecil. Kalau kita lihat di sini, kecepatan RK untuk T sama dengan 10 itu minus 2,8 kali 10 pangkat min 4. Sementara untuk Euler itu minus 3,2 kali 10 pangkat min 4. Jadi bedanya adalah 0,4 kali 10 pangkat min 4. Begitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan
Damping konstantnya kita ganti, kita perbesar jadi satu, misal satu satu per detik. Apa yang bakal terjadi? Harus aku close dulu, salah. Bentar. Yang terjadi adalah masih sama dia, masih masih dalam kondisi underdamp. Cuma dia apa decay-nya meluruhnya lebih cepat. Nah, kalau kita ganti jadi nilainya gede banget, katakanlah 100 gitu atau 10. Aku pengen lihat kondisi overdamp soalnya. Nah, ini udah overdamp nih. Jadi dia udah nggak berosilasi lagi. Ini kalau overdamp itu mirip sama ini, mirip sama apa? Mirip sama per yang ada di motor kalau kita lagi ketemu lubang gitu, lagi ngebut ketemu lubang. Itu dia nggak berosilasi, tapi pernya itu kayak tes jatuh langsung ngeredam ngeredam getarannya. Jadi cuma turun langsung habis. Kayak kayak gini. Nah, ini overdamp nih. Udah nggak berosilasi lagi dia. Oke, kurang lebih gitu sih. Oke, sebelum kita akhiri, apa ada pertanyaan dulu sampai sini? Udah aman ya? Oke, kalau udah aman, nggak ada pertanyaan lagi, karena waktunya udah habis, kita cukupkan dulu. Nanti apa PPT sama apa code-nya bakal aku share, aku kirim lewat email, atau ntar bakal aku upload ke Drive, link Drive-nya masih sama kayak yang di grup. Jadi ntar bisa dicek aja. Ntar bakal aku kabarin kalau udah diupload. Oke.